Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Endah Tari. Sebuah kisah yang berjudul Jadi Tumbal Suami. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku tidak mau tinggal di sini, ujar Miko pelan sambil menggenggam erat boneka monyet kesayangannya. Mika berjongkok, menatap anak bungsunya yang menempel di kaki. Kenapa? Rumahnya besar, ada kolam ikan dan kamu punya kamar sendiri. Miko menggeleng cepat. Ada yang lihat aku waktu di kamar mandi. Mika terdiam. Cahaya sore merambat masuk lewat jendela tinggi, menguak bayangan ukiran kayu dan patung batu di ruang tamu rumah itu. Rumah warisan leluhur Hendra, suaminya yang baru, tampak megah sekaligus muram. Langkah kaki terdengar dari tangga. Chiko, anak sulung Mika, berjalan dengan buku gambar di tangan. Mama, ia berhenti. Aku mau tunjukkan gambar. Mika tersenyum dan menyambut buku itu. Halamannya penuh goresan hitam tebal. Di tengah, seekor ular raksasa melingkar dengan kepala perempuan bermata tajam. Mama suka? Tanya Chiko. Mika mengernyit. Ini apa sayang? Dia yang tinggal di bawah rumah, jawab Chiko datar. Dia suka gambarku. Angin mendesis pelan di sela kisi jendela ruang makan. Lampu gantung tua bergoyang perlahan meski tidak ada gempa atau angin kencang. Mika menyuapkan sayur ke mulut, berusaha mengabaikan suara detak jam antik yang terlalu keras untuk ukuran malam. Mama tidur sama aku malam ini ya? Tanya Miko, duduk bersila di kursinya. Loh, bukannya kamu sudah besar? Mika berusaha bercanda. Tapi di pojok kamar ada yang nafasnya kayak ular, mah. Balas Miko sambil memeluk bonekanya. Sudah Mik, jangan aneh-aneh, saut Chiko, matanya tidak lepas dari piring. Dia tidak suka kamu takut. Siapa kok? Chiko tidak menjawab. Ia berdiri, lalu berjalan keluar ruang makan tanpa menoleh. Malam itu kamar Mika dingin meski semua jendela tertutup. Angin seperti merayap dari lantai, menyentuh kakinya. Ia menyelimuti diri, memejamkan mata, berusaha tidak memikirkan bayangan perempuan bermata ular di gambar Chiko. Mika membuka mata, ruangan hening, tapi desisan itu terasa terlalu dekat. Ia bangkit, meraih senter dari laci. Kamar mandi ada, letaknya di ujung koridor samping, gelap dan panjang. Setiap langkah bergema seperti gema dalam sumur tua. Dinding dihiasi lukisan wayang dan ukiran naga bersisik emas yang menonjol. Saat ia membuka pintu kamar mandi, lampu menyala redup. Cermin besar di atas wastafel memantulkan bayangan samar. Apa itu? Gumamnya penasaran. Mika melangkah mendekat. Udara terasa berat, seperti ada yang menahan nafas di belakangnya. Tiba-tiba cermin berembun. Di permukaan cermin muncul siluet perempuan. Rambut panjang menutupi wajah, kulit bersisik seperti kulit ular. Matanya kuning menyala. Ah, Mika terkejut. Ia gemetar ketakutan. Perlahan Mika membalikkan badan. Tidak ada siapapun. Saat ia kembali menatap cermin, siluet itu lenyap. Pagi harinya Mika menemukan Chiko di ruang tamu menggambar lagi. Kamu bangun pagi sekali? Aku tidak tidur, jawab Chiko tanpa menoleh. Dia bilang, malam tadi mama hampir lihat wujud aslinya. Mika mencengkeram gagang cangkir. Siapa dia kok? Anak itu menoleh. Namanya Nyi Nagagini. Oh, Mika manggut-manggut. Dia tidak curiga apapun. Ia menganggap itu teman hayalan anaknya. Malam kedua suara tangisan terdengar dari kamar Miko. Mika berlari ke sana, mendapati anaknya meringkuk di pojok ranjang. Dia liatin aku dari langit-langit, ucap Miko tersegal. Matanya kuning, mah. Dia senyum terus.
Mika menggendong anak itu, membawanya ke kamarnya. Saat melewati tangga, ia melihat patung perempuan berselendang dengan bagian bawah tubuh seperti ekor ular di bawah anak tangga. Dia belum pernah melihat patung itu sebelumnya. Matanya terasa hidup, seperti menatapnya balik. "Kamu yakin rumah ini aman buat anak-anak?" tanya Mika pagi itu di ruang makan saat Hendra baru turun sarapan. Pria itu mendesah, menyesap kopi. "Ini rumah keluarga besarku, Mik. Aku dibesarkan di sini." Tapi banyak hal aneh. Chiko dan Miko mulai bicara sendiri. Ada suara-suara yang menyeramkan. Hendra menatap istrinya lekat. "Mereka hanya belum terbiasa dengan rumah ini, jadi jangan berlebihan." Mika tidak menjawab. Di sudut ruangan, lukisan besar bergambar wanita berkebaya merah dan ular emas di kakinya, seperti tersenyum sinis padanya. Petang itu hujan turun deras. Mika duduk di ruang tengah, memeluk selimut. Miko sudah tertidur. Chiko juga sudah tertidur. Anak-anak tidak berani tidur sendiri, tidak seperti di rumahnya yang lama. Mereka tidur masing-masing. Di dalam kamar, udara terasa panas. Mas Hendra seperti biasa, setiap malam Jumat tidak tidur berdua dengan Mika. Mika berjalan-jalan keluar rumah mencari angin. Tiba-tiba muncul 5 perempuan dengan dada robek besar. Darah mengalir membasahi pakaiannya. 5 sosok itu melingkari Mika dengan rasa takut yang amat sangat. Dia berlari menerobos lingkaran sosok-sosok itu. "Aku tidak bisa bernapas," Mika bergumam. Terengah-engah setelah berlari masuk ke dalam rumah, ia menutup pintu di belakangnya, berharap bisa mengunci keluar dari kejaran 5 wanita menyeramkan itu. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri, dan 5 wanita itu masuk. Wajah mereka masih sama menyeramkan. "Lari, lari, tumbal berikutnya," teriak mereka serempak. Mika berlari ke lantai 2, jantungnya berdegup kencang. Ia mendengar langkah kaki 5 wanita itu berhenti di depan tangga. Mereka tidak berani naik ke lantai 2. Mika mencapai lantai 2 dan melihat ke bawah. 5 wanita itu berbalik dan melangkah keluar pintu, hilang dalam kegelapan malam. Mika menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Ia melihat pintu kamar yang ditutupi tirai tipis dengan hiasan bunga mawar segar. Tiba-tiba pintu itu terbuka dan ada yang memanggilnya. "Selamat datang, Mika." Suara itu lirih, seperti bisikan. Mika melihat ke dalam kamar dan terkejut melihat lukisan besar wanita berbadan ular. Lukisan itu seperti hidup, dan di depannya ada meja berlapiskan kain hitam. "Apa ini?" Mika bergumam, merasa takut. Wanita ular dalam lukisan itu keluar dari lukisannya dan berdiri tepat di depan Mika. Ekornya bergerak-gerak, mulutnya menganga ingin menelan Mika. "Ah!" Mika menjerit dan bangun dari tidurnya, terengah-engah. Ia menyadari bahwa itu hanya mimpi, tapi ia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang masih menghantuinya. Tiba-tiba listrik padam. Gelap menyelimuti ruangan. Mika meraba-raba, mencari senter. Saat ia menyinari sekeliling, cahaya itu berhenti di salah satu patung. Patung wanita berambut panjang yang memeluk ular besar. Sekejap Mika merasa matanya bergerak. Ia melangkah perlahan. Hujan masih deras, petir menyambar. Langkahnya menuntun ke ruang bawah tanah, ruangan yang dulu dibilang Hendra sudah terkunci bertahun-tahun. Pintu ini tidak terkunci, barangkali ada lilin di sana. Tangga turun ke ruang lembab yang penuh debu dan aroma kemenyan memenuhi ruangan. Di ujung ruangan itu berdiri sebuah patung raksasa. "Karya seni yang indah, menakjubkan," gumam Mika. Tubuhnya setengah wanita, setengah ular. Berselendang merah, matanya kuning menyala dalam pantulan cahaya senter. Sangat cantik. Mika terpaku. Patung itu nafasnya pelan, pelupuk matanya bergerak. Ia menatap Mika dan tersenyum. Tiba-tiba, "Mika, kamu ngapain di sini?" Suara Hendra menggema dari atas tangga. Mika tersentak. Senter hampir terlepas dari tangannya. Mika menoleh. Aku cuma dengar suara di bawah. Pintunya terbuka." Hendra menatapnya lama dari balik bayangan. Wajahnya tampak muram dalam cahaya temaram. "Aku sudah bilang, ruangan ini tidak boleh dimasuki." "Kenapa?" Suara Mika bergetar. "Mas Hendra, tadi patung itu bergerak." Hendra turun beberapa anak tangga. "Kamu capek. Sudah 2 malam kamu tidak tidur. Semua ini cuma halusinasimu saja." "Tapi aku lihat sendiri, dia senyum padaku, Mas." Hendra menghela nafas.
lalu meraih tangan istrinya. Ayo naik. Tempat ini memang menyimpan banyak kenangan tua, tapi bukan buat kamu atau anak-anak. Mika menoleh sekali lagi. Patung itu diam, tapi rasa diawasi masih terasa. Ruang bawah tanah sangat misterius. Pagi datang dengan gerimis. Di dapur, Mika menyedut teh sambil melirik ke jendela. Dia nggak bohong, mah. Suara Ciko muncul dari ambang pintu. Mika menoleh. Anak itu berdiri dengan wajah pucat, matanya kosong. Apa maksudmu? Ciko mendekat, menyerahkan kertas gambar baru. Di atasnya tergambar kamar Mika dan dari balik dinding muncul tangan bersisik mencakar pelan tembok. Semalam dia bicara dari dalam dinding, bisik Ciko. Katanya dia dulu ratu dan dia sekarang kelaparan. Mika merinding. Siapa yang bilang begitu? Ciko mengangkat bahu. Dia tidak suka disebut nama, tapi Miko sebut dia Bunda Ular. Dan dia suka sebutan itu. Mika terkesan dengan pengakuan Ciko. Dia bingung tapi otaknya terus berpikir, mencerna semua kata demi kata Ciko. Siang hari rumah terasa sunyi. Mika menatap satu persatu lukisan di dinding. Tatapan para tokoh dalam gambar seperti hidup selalu mengarah ke arahnya. Saat ia melewat di depan kamar mandi, sesuatu terdengar dari balik tembok. Desis pelan, Mika mendekat, menempelkan telinga. Ada suara seperti perempuan menyanyi lirih, bahasanya asing. Nada-nadanya mengalun syahdu, tapi seperti rintihan. Nyanyian itu berhenti, digantikan dengan suara ketukan dari dalam tembok. Tok, tok, tok. Mika mundur, jantungnya berdegup cepat, nafasnya pendek. Ia lari ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu Miko demam, badannya menggigil, bibirnya pucat. Aku tidak mau dia masuk kamar lagi. Dia tidak suka kalau aku nolak. Nolak apa sayang? Mika mengusap kening anaknya. Miko memejamkan mata. Dia minta aku ikut ke sungai, katanya dia punya kerajaan air. Hendra masuk membawa air putih. Dia cuma demam tinggi, katanya sambil menyerahkan gelas. Ini bukan demam biasa, jawab Mika tajam. Anak-anak kita berubah, rumah ini seperti memiliki aura negatif. Hendra duduk di tepi ranjang. Mika, dengar aku. Dulu sebelum kamu datang, rumah ini sudah kosong lama. Mungkin ada sisa energi, mungkin kenangan lama, tapi itu semua tidak nyata. Patung di ruang bawah, lukisan yang berubah-ubah, bisikan dari dinding. Apa semua itu cuma imajinasi? Hendra tidak menjawab. Ia hanya menatap gelas di tangannya. Mika kesal pada suaminya. Ia merasa Hendra tidak memperdulikan kesehatan mentalnya dan juga mental anak-anak yang selalu ketakutan. Dia memutuskan berjalan-jalan santai di sekitar desa, menikmati sore yang hangat. Ia membeli roti dan minuman mineral untuk Ciko dan Miko di warung setempat. Ibu warung menyambutnya dengan ramah. Selamat sore, Bu, sapa Mika ramah pada ibu warung. Ibu warung tersenyum. Ini istri barunya Pak Hendra? Tanya ibu warung. Benar, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Hendra? Jarang kelihatan loh sekarang. Kabarnya baik. Benar, Bu, suami saya jarang keluar. Akhir-akhir ini suami saya banyak pekerjaan. Ibu warung mengangguk. Saya tahu, suami kamu pasti sibuk banget. Usahanya di mana-mana. Mika tersenyum. Iya, Bu, dia memang sibuk. Ibu warung menundukkan suaranya. Saya ingin tanya sesuatu. Silakan, Bu, jawab Mika. Kau sudah tahu belum kalau suamimu Hendra sudah pernah menikah 5 kali? Mika menggeleng, wajahnya tampak serius. Aku tidak tahu kalau Mas Hendra pernah menikah. Suami kamu sudah menikah 5 kali. Semua istrinya mati tidak wajar. Ada jahitan pada dada mereka. Mika terkejut. Apa? Jahitan pada dada? Ibu warung mengangguk. Iya, Bu. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu sangat aneh. Mika semakin curiga dengan Hendra suaminya. Ia memutuskan untuk menanyakan hal itu pada Hendra saat makan malam. Mas, aku ingin tanya sesuatu, kata Mika saat makan malam. Apa itu? Aku dengar kamu sudah menikah 5 kali dan semua istri kamu mati tidak wajar, kata Mika. Hendra tersenyum. Jangan percaya sayang, itu hanya karena warga desa iri dengan kekayaan yang aku miliki. Tapi Mas, katanya, pertanyaan Mika terpotong. Hendra marah besar. Stop, kau istriku,
Mestinya lebih percaya aku daripada orang lain. Hanya orang yang tidak waras mengorbankan istrinya. Mika terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Waktu pun bergulir saat malam tiba. Di tengah malam, Mika terbangun oleh suara sesuatu benda yang diseret. Sangat jelas terdengar. Mika menajamkan pendengarannya. Serak, serak, serak. Dia bangkit, membuka pintu perlahan. Depan kamar gelap, tapi suara itu masih terdengar seperti sesuatu melata di lantai kayu. Suara apa itu? Seperti ada yang diseret. Mika mengikuti suara itu, melewati kamar mandi lalu menuruni tangga. Ketika sampai di lantai bawah, suara itu berhenti. Koridor menuju ruang bawah tanah terbuka. Mika mengangkat senter dan turun pelan. Udara lembab menyambutnya, namun kali ini patung di tengah ruangan bukan hanya diam. Di bawah kakinya genangan air muncul entah dari mana. Ada bayangan di belakang patung. Tiba-tiba muncul suara. Kau milikku. Mika memutar badan, senter terguncang. Di belakangnya berdiri sosok wanita tinggi berambut panjang, kulitnya bersisik emas. Mata kuning menyala, senyum lebar, memperlihatkan gigi tajam memanjang. Wah, Mika memekik kemudian lari naik tangga. Setiap anak tangga seperti berat dan jauh, nafasnya habis. Kakinya nyaris tidak menapak. Saat tiba di atas, pintu ruang bawah tertutup dengan bunyi keras. Pak! Desisan panjang terdengar dari balik dinding kayu tua. Satu kalimat menggema di kepalanya. Satu di antara kalian adalah milikku, makananku. Keesokan harinya Mika mengajak anak-anak ke taman belakang. Ia berusaha bicara dengan mereka seolah semuanya normal. Kalian masih ingat rumah nenek di kampung? Miko mengangguk lesu. Di sana gak ada suara dari dalam lemari. Ciko menatap dan berkata pelan. Tapi kalau kita pergi, dia bakal marah. Dia udah bilang tadi malam. Siapa? Tanya Mika. Ciko menunjuk ke tanah, ke arah akar pohon besar. Dia sekarang di sana, dengar kita. Mika menatap ke pohon, batangnya besar, tua dan penuh benjolan. Tiba-tiba angin bertiup kencang, daun-daun berterbangan. Di batang pohon itu, samar tampak bekas ukiran wajah. Wajah perempuan dengan mata kuning dan senyum menganga. Malam dini hari, Mika melihat tubuh Miko menggigil. Miko, ini mama, kamu kenapa sayang? Aku mimpi buruk, ma, bisik Miko, tubuhnya menggigil. Mika membuka selimut, mengangkat anaknya ke pelukannya. Mimpi apa? Dia ngajak aku ke bawah, tapi kali ini aku jalanin juga, ma. Tapi tanahnya licin, dingin banget, penuh air, terus ada suara minta darah. Mika memeluk lebih erat, suara angin di luar membuat jendela bergetar pelan. Miko sayang, itu cuma mimpi ya. Besok mama ajak kamu ke dokter. Miko menggeleng keras. Bukan mimpi, ma, Ciko juga ikut. Mika menoleh ke arah kamar Ciko, sunyi, pintu terbuka sedikit. Tapi tidak terdengar suara dari dalam. Keesokan paginya Mika berdiri di dapur. Kopi yang ia buat dibiarkan dingin. Hendra muncul dari ruang kerja, merapikan dasi. Kita harus pergi dari sini, ucap Mika tanpa menoleh. Karena mimpi anak-anak. Nada Hendra datar. Mika menatapnya tajam. Karena semalam aku lihat perempuan bersisik itu bukan halusinasi ataupun imajinasi. Dia nyata, mas. Maksudmu apa? Kita kabur, tinggalkan rumah ini begitu saja. Ini warisan keluarga aku, Mika. Kalau ini warisan, kenapa kamu dulu tidak tinggal di sini? Sampai ibuku meninggal. Mika mendekat. Kenapa kamu gak pernah cerita? Ibuku terobsesi dengan sesuatu. Leluhur, darah, tumbal. Dia percaya rumah ini dijaga oleh Nyi Nagagini. Katanya, setiap generasi harus menyerahkan sesuatu. Apa maksudmu, menyerahkan sesuatu? Hendra menatap Mika dalam. Anak, perempuan, keturunan darah pilihan. Aku pikir semua itu cuma dongeng masa kecil. Kamu tetap bawa aku ke sini. Karena aku pikir perjanjiannya sudah terputus. Ini pesugihan. Mungkin saja aku dan anak-anak adalah target tumbalmu. Tidak sayang, tidak mungkin aku menumbalkan kamu dan anak-anak. Bullshit. Siang hari panas terik, Mika berjalan mencari anak-anaknya. Tiba-tiba dia berada di dalam sebuah goa. Aku di mana? Tanya Mika dengan bingung.
Dia berjalan mondar-mandir mencari pintu keluar, tapi semua hanya dinding batu yang berlumut. Mas Hendra, tolong aku. Mika terus berjalan mencari celah untuk keluar. Tiba-tiba dia melihat patung ular setengah manusia, dan di depan patung besar itu banyak tengkorak manusia di atas sebuah meja bertaplak kain hitam. Mika panik. Ia ketakutan berjalan mundur. Mas, tolong aku. Tiba-tiba patung itu hidup dan ekor ular itu melilit tubuh Mika. Wajah wanita ular itu mendekat, mulutnya menganga tepat di atas kepala Mika. Tiba-tiba para pelayan perempuan mengelilinginya dan menaburkan air bunga 7 rupa. Salah satu dari mereka mengguyur kepala Mika dengan cairan merah pekat berbau anyir. Ah! Mika teriak. Pek. Tubuh Mika jatuh ke lantai. Ia terbangun, keringat membasahi tubuhnya. Nafasnya terengah-engah. Untung cuma mimpi. Mama kenapa? Kok teriak-teriak bobok siangnya? Mama tidak kenapa-napa. Chiko dan Miko saling pandang kemudian memeluk mamanya. Mama jangan takut ya, ada Miko dan Chiko di sini. Mika balas peluk kedua anaknya. Aku mimpi lagi, Mas. Suara Mika nyaris berbisik. Tubuhnya masih gemetar saat duduk di tepi ranjang. Goa itu penuh tengkorak. Semua perempuan. Hendra membalikkan badan, menatap Mika dalam gelap. Wajahnya datar. Hanya mimpi. Tidak, aku bisa mencium bau tanahnya, bisa mendengar suara yang memanggil. Diam, Hendra menyalakan lampu meja. Cahaya kuning menyinari wajahnya yang tegang. Mimpi buruk datang kalau kamu tidak tenang. Fokus saja pada anak-anakmu, kata Hendra lalu mematikan lampu kembali. Tapi Mika tahu, ia tidak hanya bermimpi. Tangannya masih gemetar dan kuku-kukunya penuh tanah. Ia terbangun di lantai dingin 2 meter dari meja hitam. Tepat di depan patung ular yang menjulang. Entah bagaimana ia bisa berada di sana. Entah bagaimana ia kembali ke kamar. Hari-hari berikutnya tubuh Miko dan Chiko makin kurus. Miko dan Chiko sakit-sakitan. Mika berkali-kali membawa mereka ke dokter. Tidak ada infeksi, tidak ada virus, kata dokter terakhir. Mereka sehat. Tapi seolah tubuh mereka sedang melawan sesuatu. Mika menunduk, meremas jari-jarinya. Sesuatu? Seperti apa? Tanya Mika bergetar. Dokter mengangkat bahu. Tidak bisa saya pastikan, tapi ada yang tidak wajar. Suatu pagi saat membersihkan perpustakaan di lantai dasar, Mika menemukan celah sempit di balik rak. Rak itu berat, tapi Mika berhasil mendorongnya setelah mencoba berjam-jam. Di baliknya ada pintu kecil dari besi dan ada tulisan. Mika menatap dengan seksama. Tulisan apa ini? Tanya Mika menatap tajam tulisan itu. Tunggu. Tulisan ini mirip dengan tulisan Sanskerta, tapi mirip juga dengan aksara Jawa. Sepertinya aku harus cari tahu di Google. Tulisan apa ini? Apa artinya? Tanya Mika pada diri sendiri. Lalu ia mengerutkan dahinya bertanda dia berpikir keras. Ada rahasia apa di balik pintu ini? Bikin penasaran. Kemudian Mika menelan saliva kasar. Dia mengeluarkan ponselnya dan memfoto tulisan itu. Setelah itu jari-jarinya gemetar saat menyentuh tuas pintu. Dinginnya seperti besi baru dicelup es. Hanya sekali dorongan pintu terbuka, menunjuk ke bawah. Jalanan menurun itu gelap. Mika menyalakan lampu ponsel. Aku harus waspada, jangan gegabah. Langkahnya pelan seakan udara di dalam sana menahan nafasnya. Suara samar seperti bisikan terdengar di dinding yang ia lalui. Tangan Mika menyusuri sisi kanan, meraba pahatan kasar sepanjang dinding itu. Sebuah meja berukir dilapisi kain hitam berlutru, dikelilingi lilin-lilin kecil. Ada patung ular dengan matanya 2 permata hitam menyala redup. Di tengah meja ada mangkuk batu penuh cairan merah kering dengan potongan rambut manusia. Ini tempat apa? Kau tidak seharusnya di sini. Suara Hendra menggema, dingin dan berat. Mika menoleh cepat. Hendra berdiri di pintu masuk. Matanya tidak marah, tidak heran, tapi kosong. Apa ini Hendra? Apa yang kau sembunyikan? Hendra melangkah pelan. Kau tidak paham. Tempat ini milik keluargaku. Sudah ratusan tahun. Keluarga? Apa maksudmu? Mika mundur 1 langkah. Kau tidak perlu tahu semuanya. Suaranya tajam. Yang kau perlu lakukan hanya tetap di rumah bersamaku. Aku ingin keluar dari sini. Anak-anak sakit. Rumah ini. Kau istri sahku, Mika. Potongnya tajam seperti pisau.
kau milik rumah ini, milik aku. Mika menelan nafas. Tidak ada pintu di ruangan itu kecuali pintu tempat Hendra berdiri. Ia terkunci. Malam itu Mika membuka Google mencari tahu tentang tulisan di pintu itu. Tidak pakai lama akhirnya ketemu. Oh, ternyata tulisan di pintu itu aksara Kawi dan bahasa Jawa Kawi. Bahasa itu biasa dipakai raja-raja pada zaman kerajaan, kata Mika sambil manggut-manggut. Setelah tahu tentang tulisan itu, Mika mencoba menelpon adiknya. Namun sinyal tiba-tiba menghilang. Semua pintu dikunci dari luar, jendela berpalang besi. Ia pergi ke dapur mencari pembantu. Tidak ada satupun. Bu, ibu butuh sesuatu? Tanya Satpam Yadi, muncul dari bayang-bayang dapur. Mika menatapnya tajam. Kau lihat Murni? Sedang istirahat di kamar belakang. Semua baik-baik saja, Bu. Wajah Yadi tenang, tapi matanya seperti tidak berkedip. Mika mundur. Baik, aku hanya... Kami semua di sini untuk menjaga ibu dan anak-anak. Pak Hendra ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Saat tengah malam, suara keras terdengar dari bawah rumah. Mika terbangun, jantungnya berdegup tidak karuan. Korbankan dia, malam bulan purnama, satu darah, satu jiwa. Mika menutup mulut, menahan tangis. Ia mengintip dan samar-samar melihat cahaya merah dari balik pintu. Ia menarik nafas, melangkah mundur, ingin membangunkan anak-anak, namun suara lain terdengar. Jangan ganggu mereka, ini belum saatnya. Hendra berdiri di ujung tangga. Apa maksud semua ini? Mika berbisik. Hendra tidak menjawab, ia melangkah ke ruang kerjanya dan mengunci pintu dari dalam. Pagi harinya Mika masuk ke ruang kerja Hendra secara diam-diam. Kunci-kunci duplikat ada di laci dapur. Sesuatu yang ia pelajari saat pindah dulu. Di balik rak buku tinggi, Mika menemukan laci tersembunyi. Ia menariknya pelan. Di dalamnya sebuah catatan. Mika membuka halaman pertama. Tulisan tangan berwarna merah dengan aksara Kawi, bahasa Jawa Kawi. Namun ada beberapa kalimat ditulis dalam huruf Latin, seolah sengaja untuk dibaca. Tumbal diberikan saat bulan purnama. Perempuan terpilih lahir malam Jumat Kliwon. Tumbal darah Kliwon, satu darah, satu jiwa selamanya. Jantung Mika berhenti sesaat saat melihat lembar terakhir. Sebuah foto dirinya duduk bersama Ciko dan Miko di ruang keluarga. Di bawahnya tertulis tinta hitam. Tumbal darah Kliwon. Mika menutup mulut dengan tangan. Tangisnya pecah. Ia keluar dari ruang kerja, nyaris jatuh. Langkahnya berat. Udara seolah menekan tubuhnya. Di kamar anak-anak, Ciko menggigil. Miko tidur sambil menggenggam boneka ular, padahal Mika tidak pernah membelikan itu. Ciko, kamu mimpi buruk? Bisik Mika sambil menyentuh kening anak sulungnya. Anak itu membuka mata. Pandangannya kosong. Ular emas itu bilang, Mama mau dibawa malam nanti. Ah, Mika kaget tidak tahu harus bagaimana. Sore menjelang, Mika memberanikan diri berbicara pada Murni, pembantu rumah tangga yang paling lama tinggal di sana. Murni, kamu tahu tentang meja hitam di bawah? Murni menunduk. Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Kamu tahu? Mika menggenggam tangan Murni. Kamu tahu kan, aku dan anak-anakku dalam bahaya. Murni memalingkan wajah, suaranya bergetar. Saya tidak bisa bantu. Semua orang di sini sudah terikat. Apa maksudmu? Sudah turun-temurun keluarga Pak Hendra menjaga warisan leluhur. Semua perempuan yang dibawa ke rumah ini hanya untuk satu tujuan. Mika mematung. Ibu satu-satunya yang bertahan sejauh ini, Bu. 5 istri sebelum ibu, semuanya hilang pada saat bulan purnama. Saat ditemukan sudah tidak bernyawa. Menjelang malam, Mika mengemasi pakaiannya. Tapi pintu depan terkunci. Jendela dipasang jeruji dari luar. Bahkan ruang belakang dijaga satpam. Sial, Mas Hendra benar-benar akan menumbalkan aku dan anak-anak. Gila, suamiku tidak waras. Miko, Ciko, Miko, Ciko. Anak-anak tidur seperti tidak bisa dibangunkan. Mika berdiri di depan pintu kamar. Nafasnya memburu. Aku harus selamatkan anak-anak. Ia mengambil lilin dan senter, lalu turun lagi ke meja hitam. Mika nekat, yang ia tahu harus menyelamatkan anak-anaknya bagaimanapun caranya. Di sana patung ular menyala samar. Mika mendekat, membaca tulisan di dinding. Bulan purnama membuka gerbang. Darah perempuan yang lahir pada malam Jumat Kliwon adalah kunci. Aku lahir malam Jumat Kliwon, berarti kunci itu aku.
kata Mika pelan. Suara langka terdengar, rupanya Hendra. Ia turun mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala hitam. Di tangannya sebuah catatan sudah terbuka. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku jadi tumbal? Hendra mendekat, matanya kelam. Karena kau memiliki darah Kliwon. Kau pilihan terakhir. Dari mana kau tahu hari lahirku? Mudah, ketika kita akan menikah ada hitungan hari. Saat itulah aku mengorek dari nenekmu. Kenapa anak-anakku juga kau jadikan tumbal? Kau iblis. Kedua anakku masih suci. Nyi Nagagini minta itu. Mika mundur, tapi meja hitam di belakang terlalu dekat. Hendra mengangkat tangan, cahaya dari lilin berpendar, lantai bergetar. Mika menjerit. Aku tidak akan menyerah. Anak-anakku tidak akan jadi bagian dari ini. Saat itu cahaya lilin padam, gelap menyelimuti, bisikan terdengar di sekeliling. Tumbal darah Kliwon telah menyatu. Ma, tolong, aku gak bisa napas. Suara Chiko lirih di pelukan Mika. Tangan kecilnya gemetar. Di sudut ruangan batu itu, Miko menggigil, memeluk lutut. Dinding berlumut menyerap cahaya temaram dari obor yang ditancapkan di sisi-sisi gua bawah tanah. Kita pasti keluar dari sini, bisik Mika menahan isak. Pergelangan tangannya diikat rantai. Mama janji. Suara langka menggema semakin dekat. Tidak lama kemudian muncul Hendra, diiringi 3 pria berpakaian serba hitam dengan ikat kepala hitam. Di tangan Hendra sebuah nampan anyaman bambu berisi pisau, kepala ular, mangkuk tanah liat berisi darah dan kemenyan yang mengepul hitam pekat. Kau seharusnya bangga, ujar Hendra dingin menatap Mika. Darahmu akan membuka pintu kejayaan kami. Mika meludah ke tanah. Wih, kau gila. Hendra mengangguk tersenyum tipis. Gila, karena memuja yang telah memberi kejayaan keluargaku selama 3 abad. Ini takdir, Mika. Mika dibawa ke meja hitam. Tubuhnya dipakaikan kain jarik, tapi ia menolak dan memberontak. Mika, jika kau terus memberontak, maka aku tidak segan-segan melukai anak-anakmu. Lepaskan aku. Lepaskan dia, perintah Hendra pada pengikutnya yang memegangi tangan istrinya. Mika terdiam sambil memegangi kain. Perempuan tua menggiring Mika masuk ke ruangan kecil tertutup tirai hitam. Cepat, pakai kain itu. Mika tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menurut saja demi keselamatan anak-anaknya. Ia memakai sendiri kain jarik itu sebagai kemben. Lalu Mika ditarik kasar menuju meja hitam. Semua mata menatapnya dingin. Seorang wanita tua berikat kepala hitam mendekat, menyapukan darah ayam ke dahinya. Mika ingin muntah, bau amis dan kemenyan seperti menusuk hingga otak. Persiapan selesai, gumam Hendra. Ia berdiri di depan patung batu besar berbentuk wanita bermahkota. Tubuhnya melingkar seperti ular, mata batu menatap lurus ke depan. Duh Nyi yang agung, terimalah tumbal darah Kliwon. Hendra mengangkat tangan. Lewat darah Kliwon, pintu kejayaan dibuka selama-lamanya, kekal abadi. Kemenyan makin tebal, ruangan mulai berputar. Mika pingsan sejenak, tapi suara kidung membangunkannya. Ia mengerjap, mencoba melihat. Nyala lilin mengelilingi meja hitam. Pisau berkilat mendekati jari Mika dan mengirisnya. Ah! Mika meringis merasakan pedih. Mama! Teriakan Miko dan Chiko. Beberapa detik kemudian tiba-tiba bau anyir di ruangan itu berubah dengan bau wangi pandan. Bau apa ini? Bisik Yadi terkesima. Di tangan Hendra, darah dari mangkuk dioleskan pada patung ekor ular. Lalu darah Mika diteteskan pada patung lidah ular. Keanehan terjadi. Kilatan cahaya keluar dari dahi Mika. Cahaya kemasan terang dan hangat. Satu ruangan terdiam, mereka terkesima. Pisau Hendra terjatuh. Pria-pria berjubah hitam mundur. Kemenyan berhenti mengepul, bahkan api obor mengecil. Patung batu Nyi Nagagini mulai retak. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak ada yang salah pada persembahan ini. Dinding meja hitam bergemuruh. Asap tebal menyembur dari retakan lantai. Benda-benda terangkat seperti didorong dari bawah. Mika berusaha bangkit. Rantainya patah sendiri. Chiko dan Miko berlari memeluknya. Tangisan Miko pecah. Chiko memeluk kaki ibunya. Wajahnya memucat. Dari dalam rantai muncul tubuh raksasa bersisik hitam emas. Ular besar setinggi ruangan itu. Menjulang ke langit-langit. Tubuhnya melingkar dengan desis berat dan dalam.
Di ujung tubuh itu wanita perempuan cantik, rambut panjang basah menjuntai, mata kuning menyala, bibir merah tersenyum dingin. Ia menatap dengan sorot mata tajam ke arah Mika. Semua orang membeku. Nyi Nagagini, suara Hendra tercekat. Wanita ular itu melayang pelan ke arah Mika. Suaranya tidak keras tapi bergema di kepala semua orang. Aku kenal wangi darahmu. Sinar pada dahimu sangat nyata. Kau keturunanku. Mika menatapnya, tubuh bergetar. Aku? Apa? Darahku mengalir dalam tubuhmu. Kau bukan tumbal. Kau keturunanku. Hendra mundur. Tapi catatan itu, garis keempat, darah Kliwon. Nyi Nagagini menoleh dengan sekali tatap. Hendra terpental ke tembok. Tubuhnya terbakar sebagian, menjerit mengerikan. Tangkap mereka. Entah dari mana asalnya tiba-tiba muncul beberapa pengawal dengan kulit bersisik ular, memegangi Hendra dan pengikutnya. Nyi Nagagini mendekati Mika. Aku tidak memakan keturunanku sendiri, Cahayu. Sorot matanya teduh, senyumnya hangat. Kau dan anak-anakmu bukan tumbal. Merekalah tumbalnya. Nyi Nagagini menunjuk Hendra dan pengikutnya tanpa menoleh. Mika menggeleng. Jangan ambil mereka. Aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Setiap perjanjian jika dilanggar harus ada penebusan. Cucuku, mintalah padaku, maka aku akan mengabulkannya. Mika terdiam menatap hangat nenek buyutnya. Nyi Nagagini membelai rambut panjang Mika. Aku akan berikan kejayaan dan kemuliaan untuk 7 turunan cucuku. Dunia terasa diam. Anak-anak memeluk Mika lebih erat. Miko berkata pelan pada Chiko. Bunda ular milik mama. Chiko memberi kode dengan jari telunjuknya pada Miko untuk diam. Nenek buyut, aku tidak ingin apapun. Aku cuma manusia biasa yang ingin keselamatan untukku dan juga anak-anakku, kata Mika pelan. Nyi Nagagini mendekati wajah, nafasnya harum. Kau berarti mulia cucuku. Baiklah, aku akan menjagamu dan keturunanmu. Untuk mereka yang menjebakmu, tidak ada ampun. Suaranya menggelegar. Dengan sekali hentakan ekor, tubuh Nyi Nagagini menghantam Hendra dan melemparkannya ke dinding. Terdengar suara retak dari langit-langit. Tanah mulai runtuh. Bawa anak-anakmu, pergilah. Rumah ini akan aku hancur leburkan menjadi abu. Ayo, Chiko, Miko, lari. Mika menarik Chiko dan Miko berlari keluar dari ruang bawah tanah. Mereka menaiki tangga menuju bagian atas, lalu keluar rumah dan menjauhi rumah besar milik Hendra. Di belakang mereka suara runtuhan makin keras. Teriakan para pengikut Hendra membaur dengan jeritan ular raksasa yang menggetarkan tembok-tembok rumah itu. Beberapa jam kemudian Mika berdiri di luar gerbang rumah besar itu. Matahari pagi menyambut hangat di kulit. Dinding rumah itu bergetar. Retakan menjalar cepat seperti sarang laba-laba. Tiang-tiang kayu berderak. Satu persatu patah. Asap tipis menyusup dari celah lantai. Disusul lidah api yang menjilat tirai dan perabot. Dalam sekejap kobaran membesar kemudian. Brak! Rumah itu ambruk, disertai dentuman keras dan semburan debu bercampur api. Chiko memeluk kaki ibunya. Bu, rumah Papa Hendra hancur. Iya nak, kita bebas. Miko menatap langit. Tadi yang selamatin kita siapa, Bu? Mika tersenyum samar. Nenek kalian, tapi jangan bilang siapa-siapa. Mah, ada angin, kata Miko takut. Dia memegang tangan Mika erat. Bunga melati. Aku nyium baunya, Mah. Wangi banget kayak di mimpi. Langit sore yang semula tenang berubah kelabu. Awan berguling cepat, lalu kilat menyambar tanpa jeda. Angin berdesir lewat sela jendela rumah kecil mereka, membawa aroma manis yang menusuk hidung. Mika berdiri, tubuhnya menggigil. Nalurinya menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekedar cuaca buruk. Peluk mama. Chiko dan Miko segera memeluknya. Kabut putih merayap masuk dari celah pintu. Tipis, lembut, tapi dinginnya seperti masuk ke tulang. Apa aku mimpi lagi? Gumam Mika lirih. Semua berubah jadi putih, rumah lenyap, tanah tidak terasa. Ketika kabut menipis, Mika membuka mata. Ia berdiri di atas lantai berkilauan seperti air. Sekeliling mereka istana luas bercahaya lembut kehijauan, berdinding air yang mengalir, tapi kokoh. Bayangan ikan dan ular raksasa menari di balik pilar-pilar. Di ujung aula duduklah seorang wanita dengan wajah seperti seorang dewi dari langit.
Rambut panjang mengalir seperti gelombang malam. Matanya dalam seperti danau yang menyimpan ribuan rahasia. "Selamat datang cucu buyutku." Mika memeluk Chiko dan Miko erat. "Aku di mana?" "Di tempatku." "Di mana asalmu dimulai?" jawab wanita itu. Ia berdiri, langkahnya tidak bersuara. "Aku Nyi Nagagini." Chiko memandang sekeliling. "Mama, kita masuk TV." Miko mendekap bonekanya menunduk takut. "Kau tidak bermimpi. Kalian dipanggil agar tahu siapa kalian sesungguhnya." Mika mencoba bersuara, tapi tenggorokannya kering. "Kami sudah jauh dari rumah Hendra. Urusan kita sudah selesai." Nyi Nagagini tersenyum kecil. "Kalian telah selamat. Rumah besar itu telah aku hancurkan. Kau perlu tahu dalam tubuhmu mengalir darahku." Pelayan-pelayan bermata perak mendekat membawa air dalam cawan emas, tapi Nyi Nagagini menahan mereka. "Tidak sekarang, duduklah Mika." Singgasana tambahan muncul dari dasar lantai air. Mika duduk, masih memeluk kedua anaknya. "Aku ingin kau tahu asal-usulmu." Air di dinding depan membentuk layar hidup. Muncul bayangan seorang perempuan cantik berkain batik, menari di tengah hutan dengan gerakan memikat. Di balik pepohonan, seseorang lelaki berjubah putih terpesona dengan kecantikannya. "Itu aku," kata Nyi Nagagini. "Ki Saptanu, dia manusia yang paling jujur yang pernah mencintaiku, apapun wujudnya." Tampak mereka menikah dengan suasana sakral, namun sederhana. Hujan turun pelan, kembang melati berjatuhan. Dari pernikahan itu, lahirlah Dewi Puspasari, anak perempuan kami sebagai manusia seutuhnya. Mika terengah-engah. "Dewi Puspasari?" "Nenek buyutmu," sambung Nyi Nagagini. "Dia hidup sebagai manusia, menikah, punya anak, tapi darah kami tetap mengalir." Chiko berbisik, "Jadi mah, kita keturunan Ratu Ular." Nyi Nagagini tersenyum lembut lalu mengangguk pelan. Pelayan membisikkan sesuatu di telinga Nyi Nagagini. Ia mengangguk pelan, lalu bangkit dari singgasana. "Tapi kalian tidak boleh lama di sini. Dunia atas sedang mencari kalian. Di mata manusia, kalian telah hilang selama 3 bulan." Mika tersentak. 3 bulan? Kami baru saja sampai." "Waktu berjalan berbeda di sini." Miko mulai menangis. "Aku mau pulang, Mah. Kita pulang ya." Mika memeluk mereka erat. "Iya sayang, kita pulang." Nyi Nagagini berjalan mendekat. Ia menatap kedua cucunya dalam-dalam. "Aku harus menghapus semua ini dari ingatan anak-anakmu. Mereka harus tumbuh sebagai anak manusia. Di sini bukan tempat mereka." "Kalau mereka lupa, siapa yang akan ingat semuanya?" Kau satu-satunya yang akan mengingat, dan aku akan menjaga anak-anakmu." Mika mengangguk perlahan. "Kalau begitu, lakukanlah." Nyi Nagagini menyentuh dahi Chiko dan Miko satu persatu. Cahaya biru menyala lembut lalu padam. "Tidurlah anak-anak, bermimpilah tentang dunia yang indah." Kabut kembali datang, membungkus tubuh mereka. Ketika Mika membuka mata, ia sudah berada di atas rerumputan. Langit biru membentang, angin menerpa wajahnya lembut. Suara kendaraan dan langkah kaki berdatangan. Seorang ibu tua mendekat. "Hah, ini kan istri Pak Hendra. Cepat, bantu aku, angkat mereka, bawa ke rumahku." Tubuh Mika, Chiko, dan Miko dibaringkan pada dipan kayu. Warga kampung bingung dan heran. Mereka pikir Mika dan kedua anaknya ikut mati terbakar bersama Hendra. Kepalaku," kata Mika bangun dari pingsannya. Dia melihat sekeliling banyak warga berkerumun. 3 bulan kalian hilang. Kami kira kalian sudah..." "Astagfirullah," kata ibu warung yang Mika kenal. Mika tidak menjawab, hanya jadi pendengar warga yang bercerita tentang kejadian rumah besar Hendra yang hancur dan terbakar secara tiba-tiba. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.